Rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir, sekarang. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua bisa lebih sering berada pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga ada kedamaian yang memancarkan, yang terpancarkan dari dalam diri kita ke sekeliling kita. Sehingga sekitar kita pun bisa menjadi lebih tenang dan damai. Sobat RTD, sudah ngopi atau ngeteh? Orang bilang ngopi dulu biar nggak edan, biar tetap waras. Saya yakin sudah ngopi semua ya, Sobat RTD. Oke, video ini melanjutkan video berikutnya yang judulnya adalah Tenang Itu Pilihan. Dan yang video kedua ini adalah sambungannya, yaitu bagaimana cara untuk memilih untuk tenang. Bagaimana cara memilih untuk tenang. Bagaimana cara memilih untuk tenang. Sebelumnya, jangan lupa lihat video sebelumnya ya. Oke, Sobat RTD. Jika di video sebelumnya saya sharing mengenai tenang itu sebetulnya adalah sebuah pilihan. Kali ini saya lanjutkan sharingnya, judulnya adalah itu tadi. Cara untuk memilih tenang. Bagaimana caranya? Yang menjadi sulit untuk kita memilih masuk pada ketenangan, yang membuat kita menjadi sukar untuk memilih tenang, yang hampir-hampir rasanya itu sulit sekali pada keseharian, sudah mikir ini itu, melakukan hal itu ini, waktunya itu pendek sekali, waktunya terbatas, padat sekali, seolah-olah nggak ada jedanya. Apalagi yang pekerjaannya double-double. Sudah harus bekerja secara profesional, tapi juga tetap menjadi ibu rumah tangga ataupun bapak rumah tangga. Bekerja di kantor rasanya menjadi sebuah kenikmatan dibandingkan yang kerja di rumah. Masih harus tetap mengasuh anak-anaknya. Harus ngopeni, merawat keluarganya atau bahkan orang tuanya. Karena kalau di rumah itu jedahnya sama sekali nggak ada. Kalau di kantor masih bisa ngambil jeda sesaat, ada istirahatnya. Dan mengambil jeda istirahat itu juga sangat dimaklumi. Ada jeda ibadah, ada jeda makan siang, ada istirahat ini dan itu. Masih bisa. Tapi kalau Sobat RTD yang di rumah, kerjanya juga di rumah, harus ngurus anak, harus ngurus atau menyiapkan, merawat, ada orang tuanya, atau suami dan istrinya, suami atau istrinya, itu kan jadi sangat repot kan. Jedanya itu seolah-olah nggak ada sama sekali. Tidur siang itu menjadi sebuah kenikmatan yang luar biasa. Bisa sih sambil ngeloni anak juga pasti ketiduran. Dan itu nggak apa-apa. Tapi ada juga yang menyayangkan waktunya. Jika ketiduran tidak bisa melakukan hal-hal yang lain. Saking sibuknya. Belum lagi di rumah ada juga yang harus merawat orang tuanya yang sedang sakit. Padat sekali. Belum kesana kesini belanja untuk kebutuhan rumah. Belum lagi yang harus berpikir bagaimana dengan kondisi keuangan. Ditambahin lagi yang berpikir mengenai masalah kesehatan. Ditambahin lagi yang berpikir mengenai masalah hati.
Belum lagi yang harus berpikir masalah karir. Semuanya ini menyerang. Dalam kondisi yang seperti itu, seolah-olah nggak ada pilihan lain selain bekerja mati-matian, berjuang habis-habisan. Sampai jeda sesaat pun rasanya tidak ada. Doa, ibadah, meditasinya pun asal-asalan. Padahal dalam kondisi yang seperti itu, banyak guru-guru itu yang mengingatkan, mengajarkan bahwa kalau kondisinya santai, berdoa, beribadah, bermeditasi, lakukan 1 jam setiap harinya. Atau setiap ibadah wajib seperti sholat, lakukan dengan lebih khusyuk. Tapi kalau kondisinya sedang sangat sibuk, sangat hektik, lakukanlah 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Jika yang sebelumnya 1 jam, ini 2 jam. Atau 2 kali. Sholatnya jangan hanya ketika, sholatnya pun harus lebih khusyuk lagi. Kalau saran saya, untuk diri saya sendiri mengingatkan bahwa dalam kondisi yang seperti itu, saya harus bisa lebih tenang. Nah, bagaimana caranya untuk memilih tenang? Bagaimana caranya dalam kondisi yang sesibuk itu tadi, se-crowded itu tadi? Bagaimana caranya? Seolah-olah kita ini diserang, sini diserang, hatinya diserang. Masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah hati. Harus ngurusin anaknya, harus ngurusin suaminya, harus ngurusin istrinya. Tambahin orang tua, keluarganya yang lain. Kayaknya semuanya merongrong, semuanya menyerang. Seolah-olah nggak ada jeda. Lama-lama jadi stres, edian, ora waras. Bahkan malam pun ketika sedang tidur, itu mengigaunya pun, jangan mengigau. Mengigau itu sudah tidur. Tidurnya pun sangat sulit. Kalaupun bisa tidur, mengigau. Ya begitulah yang terjadi. Bangun tidur itu rasanya juga berat semua badan. Itu sering terjadi bukan pada sobat RTD, tapi pada saya. Ya begitulah bila gagal tenang. Belum lagi kalau energi fisiknya drop. Belum lagi kalau energinya drop. Jadi ada banyak masalah kesehatan yang terjadi. Padahal masalah ekonominya juga lagi susah. Karirnya pun sedang dalam perjuangan. Bisnisnya pun harus diperjuangkan. Harus ke sana sini cari peluang. Tapi tetap harus memikirkan soal keluarga. Bagaimana coba itu? Tapi tidak masalah. Akhirnya saya bersyukur sekali menemukan sebuah ilmu, mempelajari keilmuan yang di dalamnya memberikan saya sebuah kesempatan untuk bisa tahu dan paham dan ada sarananya sehingga saya bisa memilih untuk tenang. Karena sebetulnya akhirnya saya sadar bahwa tenang itu adalah sebuah pilihan yang bisa diambil kapan saja. Bukan hanya ketika apa yang kita inginkan sudah terjadi. Bukan hanya ketika masalah kesehatan sudah selesai. Bukan saja ketika masalah ekonomi sudah selesai. Sudah terselesaikan. Sudah punya uang banyak di rekeningnya. Sudah nggak punya hutang. Cicilan sudah lunas semua. Bukan. Ketika anak-anak sudah besar bisa mandiri. Ketika orang tua juga sudah terurus dengan baik. Ketika karirnya sedang melejit. Karirnya pun atau perjalanan karirnya pun menjadi lebih enak dan nyaman. Punya rumah yang sesuai rencana. Punya mobil seperti apa yang diidamkan. Enggak ketika saat itu sudah terjadi. Kapan terjadinya? Who knows? Wallahu alam. Only God know why. Only God know when.
we get all of our dream. Ya nggak tahu, bukan berarti itu tidak bisa. Bisa, tapi kapan? Bisa jadi besok, bisa jadi nanti. Tapi ingatlah bahwa sekarang kita bisa memilih untuk tenang. Caranya adalah, yang paling sulit itu adalah kita tidak memiliki kebiasaan untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang. Tidak memiliki kebiasaan untuk bisa atau tahu bahwa kita bisa memilih untuk tenang. Kalau ingin dilakukan, cara pertama adalah ingat-ingat. Kita bisa memilih untuk tenang. Ingat-ingat itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, usaha pertamanya untuk bisa tenang itu pastinya akan menjadi tidak mudah. Kenapa begitu? Karena harus membiasakan. Karena tidak terbiasa. Keempat, kalau pengen untuk tenang, ambil jeda sesaat. Beri kesempatan. 5 menit, 2 menit, duduklah santai, relax, atau paling gampang lakukan relaksasi energi. Di video-video saya sebelumnya ada banyak sekali. Itu tidak butuh waktu lama. Buat pemula mungkin butuh waktu mungkin sekitar 5 menit, 10 menit. Jika sudah terbiasa melakukan, mungkin hanya 5 menit. Tapi jika sudah sangat terbiasa untuk melakukan, biasanya malah lama, karena ada banyak hal yang dinikmati ketika rileks dan tenang. Ada banyak hal membahagiakan datang, sehingga tidak ingin bercepat-cepat. Tapi nggak apa-apa, 2-3 menit ternyata sudah cukup untuk merasakan ketenangan dan kedamaian. Tiba-tiba ada bahagianya, tiba-tiba senyum sendiri. Ingat-ingat itu tadi, bahwa kita bisa memilih. Dan kita butuh membiasakan, butuh melakukan sebuah usaha yang pada awalnya memang sulit. Harus membaca artikelnya, harus membaca tata caranya. Tapi lama-kelamaan, paling enggak 2, 3, 4 kali, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya akan menjadi lebih terbiasa. Kemudian menjadi lebih mudah. Akhirnya 1 menit, 2 menit, 3 menit itu sudah sangat menyenangkan. Kalau ada waktunya lanjutkan terus. Dilakukan pada yang muslim, lakukan ketika sebelum sholat. Yang beragama lain lakukan sebelum berdoa atau bermeditasi atau bersembahyang. Itu sangat menyenangkan. Ingat-ingat bahwa kita bisa memilih untuk tenang. Caranya bagaimana? Beri dirinya waktu. Beri diri Sobat RTD waktu. Beri waktu. Ambil jeda sesaat. Ambil waktunya. Takes your time. Dan usahanya itu butuh waktu. Cepat atau lambat itu tergantung Sobat RTD. Tergantung konsistensinya bagaimana. Kalau saya, itu butuh waktu yang sedikit panjang. Tapi saya yakin, Sobat RTD bisa manfaatkan tips dan trik yang saya berikan di video-video di RTD channel ini, sehingga akan menjadi lebih mudah. Jangan seperti saya, harusnya bisa lebih mudah lagi, bisa lebih cepat lagi. Karena apa yang saya sharingkan, ini hasil dari belajar dari tahun 2009-10 kalau nggak salah. Sampai sekarang, akhirnya malah menjadi lebih tidak bisa lagi. Tapi nggak apa-apa. Akhirnya saya bisa sharing seperti ini. Sobat RTD jadi bisa dapat sari-sarinya, inti sari. Inti dari perjalanan saya yang baru sebentar ini. Ingat-ingat ya Sobat RTD, ketenangan itu bisa dipilih. Bagaimana caranya? Lihat videonya dari awal. Ada step by stepnya. Intinya adalah beri waktu latihan. Ingat-ingat terus, kalau bisa taruh reminder, alarm di smartphone-nya, di handphone-nya. Tiap 1 jam sekali muncul notifikasi atau alarm bahwa
rileks, tenang, damai. Saatnya ngambil jeda sesaat, atur nafas, nikmati suasana. Akhirnya akan menjadi lebih gampang masuk pada kesadaran jiwa tenang. Dah gitu aja deh sharing saya. Gitu caranya. Itu cara-cara yang biasa saya lakukan sehingga bisa memilih masuk pada ketenangan. Lebih bisa sadar, lebih bisa dan mau berusaha untuk memilih tenang. Melakukan latihan sehingga bisa lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Yang akhirnya membuat saya bisa survive. Atau kalau sekarang ya more than survive. Bisa lebih banyak sharing kepada Sobat RTD. Itu aja ya sharing saya kali ini. Saya berdoa supaya Sobat RTD makin bisa lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang, kedamaiannya lebih bisa memancar dari dirinya ke sekitarnya, kemudian bisa lebih bahagia. Halo, ada Akasa nih. Say hi Akasa. Say hi. Hai. Hai Sob. Stop. Hai Sob. Bye-bye. Stop. Oke, closing dulu ya. Apa. Oke, maaf. Closing dulu ya. Mau meneruskan tugas sebagai bapak rumah tangga, mau main dengan Akasa. Salam rileks. Jangan lupa please like, comment, subscribe, dan share video-video saya. Maafkan kalau ada banyak kata-kata yang salah dan tidak tepat. Terima kasih Sobat RTD.